Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli ni'matillahi wa kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi sahadati wal khairat. Hadratul muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati, dewan hakim, dewan juri, dan para sahabat dai dimanapun kalian berada. Semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat bermahkotakan salam semoga tercurah limpahkan kepada sang penghulu alam, Nabi terpuji anti korupsi, Nabi terhormat anti maksiat, Nabi terpuja anti penusta, sang proklamator yang tak pernah naik motor, Nabi yang tak pernah masuk ke kantor, Nabi yang tak pernah memencet kalkulator, akan tetapi akhlaknya menjadi pelopor. Beliaulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya hingga akhir zaman. Yamin ya rabbal alamin. Sahabat dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin pesatnya perkembangan zaman ditandai dengan semakin pesatnya ilmu pengetahuan dan semakin hebatnya kecanggihan teknologi. Ternyata membuat kemerosotan moral bangsa, yang dimana banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan ajaran agama, pembunuhan terjadi di mana-mana, korupsi, kolusi merajalela. Bahkan ada seorang ayah yang dengan teganya membunuh anak kandungnya sendiri. Di manakah akhlak mereka, saudara? Bagaimana pendidikan moral mereka? Apakah tak ada orang yang menyuruh mereka untuk selalu taat kepada ajaran agama? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun wa yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segelintir umat di antara kalian yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amar ma'ruf nahi mungkar adalah kunci kesuksesan untuk mencegah kemaksiatan. Ya, tapi yang jadi permasalahannya adalah siapakah orang yang mampu menjalankan tugas yang amat sangat berat ini? Jawabannya tak lain dan tak bukan adalah orang yang mengerti, orang yang mampu menjalankan syariat agama, yang dimana predikat ini dimiliki seorang santri. Karena santri adalah orang yang belajar ilmu agama guna meneruskan perjuangan para ulama, mengembangkan ajaran agama Islam demi terciptanya insan yang bertakwa. Saudaraku, sebangsa dan setanah air. Namun, semakin pesatnya peradaban manusia, tantangan santri dari zaman ke zaman kian meningkat. Saat ini, santri tak cukup hanya dengan berzikir, tak cukup hanya dengan mengaji. Akan tetapi, santri harus mulai bisa berpikir, mengkaji fenomena yang terjadi di era globalisasi ini dengan tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan kata lain, santri harus mampu berpikir kreatif, harus mampu berpikir inovatif guna menjawab tantangan zaman yang terjadi. Bagaimanapun juga, santri adalah generasi penerus pahlawan para bangsa guna menjadikan bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa baldatun thayyibun wa rabbul ghafur. Syekh Al-Mustafa Al-Ghulain pernah berkata dalam kitabnya, "Inna fi yadikum amrun ummatun wa fi aqdamuha hayatuha." Dan di tanganmu lah wahai generasi muda urusan bangsa dan negara, dan di derap langkah kakimu lah wahai generasi muda hidup dan matinya bangsa. Para sahabat dai dan dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal hingga akhir dapat kita simpulkan bahwasanya santri adalah generasi muda yang akan mewarnai segala aspek kehidupan yang terjadi di era globalisasi ini. Cukup sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekhilafan, kesalahan, dan kekurangannya. Mari kita tetap bersatu. Mari kita jaga ukhuwah. Wallahu yahdina wa yahdikum ala sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.